Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di edisi Q&A. Q&A pada kali ini, Ibu Bapak, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak yang belum sempat saya jawab terkait ya. Jadi ini webinar di tanggal 28 Juli, Rabu lalu. Ya karena saya sendiri, ya ini sekali lagi mohon maaf, ternyata diminta untuk masuk ke Zoom, ya, masuk ke ruang Zoom yang tadinya akan diselenggarakan pukul 1 sampai 1.45 oleh UI. Jadi saya sedang mengikuti seleksi dosen tetap UI, PUI istilahnya ya, pegawai UI. Dan ini adalah proses jadi level ke-8 dari 9-10 sisanya. Ke-8 ini seleksi kemampuan bidang, kemudian yang ke-9 pengumuman, yang ke-10 baru pemberkasan. Ya, mudah-mudahan terima kasih juga atas doa Ibu Bapak yang sudah kirim doa, mudah-mudahan diterima dan memang saya juga dibutuhkan kata Sekretaris Program Diploma S1 dan saya juga dengar langsung dari Kaprodi yang langsung mewawancarai saya pada Rabu lalu. Jadi jam 11:04 masuk ruang Zoom, tak lama kemudian micro teaching ya masuk di hadapan para tanda kutip ya, para verifikator dan asesor. Ada Kaprodi, ada juga dari SDM UI, ada juga dari dekanat ya. Nah ini, baik Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi dan saya sekarang sesuai dengan komitmen sebelumnya mencoba menjawab pertanyaan Ibu Bapak. Ada 19 pertanyaan dan ini toh nanti akan saya lanjutkan ya di jilid kedua di Rabu mendatang. Jadi topiknya masih sama, analisis konsep perpajakan di Undang-Undang Pajak yang sering munculkan tax dispute. Dan ini menarik memang karena kasus aktual dan pada kenyataannya perdebatan di level tax dispute di tingkat pengadilan pajak itu bukan lagi aturan yang ada tapi konsep yang melandasi peraturan. Baik, kita masuk yang ini pukul 10.18 ya, Bu Mulyani. Izin bertanya aturan GAR ini apakah lebih melindungi WP atau sifatnya pertegasan hukum dari SAR? Nah, saya jawab, yang jelas Ibu Bapak Bu Mulyani ya, Bu Mulyani bisa cek materi webinar tanggal 21. Jadi intinya begini, SAR itu tidak mampu lagi ya mengatasi praktek tax avoidance yang sudah dilakukan oleh wajib pajak khususnya perusahaan multinasional. Kenapa? Karena SAR ya Specific Anti-Avoidance Rules yang ada di pasal 18 itu kan hanya mencakup 4 item. Pertama adalah thin capitalization, bagaimana perusahaan memilih pendanaan dengan cara debt financing. Bukan equity financing, bukan pendanaan dalam bentuk modal saham, tapi utang. Dengan pertimbangan bagi si investi, dia bisa mencatat biaya bunga dan bunganya bisa dibebankan. Kalau nggak ada aturan pasal 18 ayat 1, otomatis bisa semau-maunya. Modalnya dikecilin, makanya disebut dengan thin capitalization, sementara utangnya dibesarin. Nah, akhirnya keluarlah PMK 169/2015, dan di situ ditegaskan bahwa perbandingan utang dan modal itu 4:1. Nah, yang kedua, ini masalah transfer pricing. Ini nggak mengalami perubahan. Yang ketiga, ini masalah Control Foreign Corporation, CFC. Ya, CFC rules ini mengandung pengertian begini, kalau saya punya kepemilikan saham di luar negeri 50% atau saya bersama-sama, ini kan otomatis secara umum saya punya kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Dengan demikian, saya bisa aja ngomong, perusahaan luar negeri, lu nggak usah bagi dividen ke saya. Kenapa? Kalau bagi dividen ke saya,
berarti ada isu pajak. Mendingan nggak usah, nanti langsung investasi aja. Nah, kalau ini terjadi tanpa ada pengaturan secara spesifik di SAR di pasal 18 ayat 2, ini otomatis perusahaan bisa aja nggak perlu membagi dividen. Padahal kan itu kerugian bagi negara. Makanya diatur pasal 18 ayat 2 terkait dengan control foreign corporation. Itu yang kedua ya. Jadi transfer pricing saya pindah ke yang ketiga. Nah, transfer pricing ini isu yang memang terus menjadi dispute di praktek. Karena sekarang sudah ada pengaturan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016. Nah, sebagai akibatnya perusahaan-perusahaan harus membuat TP-Doc, transfer pricing dokumen. Kalau mau dispute-nya di awal, ex ante, Undang-Undang PPH silakan memberikan opsi ada APA, ya Advance Pricing Agreement. Nah, ini sama modelnya membuat tax treaty, membuat ini juga TP-Doc. Nah, ini saya anggap satu kesatuan ya, satu paket dengan transfer pricing. Nah, yang keempat tadi ya, 1, 2, 3, ini pakai vehicle, jadi pakai perusahaan cangkang. Nah, dianggap ini SAR, karena apa? Spesifik aturannya. Artinya kalau ada transaksi yang di luar 4 ini, ya nggak bisa ditangkap dengan pasal 18. Nah, maka dari itu RUU KUP itu membuat suatu pengaturan yang sifatnya itu general, umum. Apa aja bisa ditangkap. Nah, cerita tentang GAR ini, General Anti-Avoidance Rules ini adalah cerita tentang bagaimana kalau perusahaan mencoba melakukan transaksi karena salah satunya punya tujuan untuk mendapatkan tax benefit, baik di Undang-Undang PPH maupun di tax treaty. Nah, berdasarkan aturan yang baru ini nanti berarti, nggak boleh tuh. Ya, lu nggak boleh mendapatkan tax benefit kalau tujuan lu memang untuk kepentingan pajak saja. Kalaupun ada kepentingan pajak, berarti nggak boleh juga. Nah, ini. Jadi memang justru saya melihat, dan saya baca dari beberapa literatur penelitian, ini akan memunculkan legal uncertainty, ketidakpastian hukum. Di sisi pemerintah, ya itu akan memberikan keleluasan pemerintah untuk mengcounter, untuk memerangi tax avoidance behaviors. Tapi di sisi wajib pajak, siap-siap ini harus berhadapan dengan tanda kutip karena ini kewenangan, bisa juga sewenang-wenang. Berarti kan potensi untuk memunculkan tax dispute. Begitu Bu Mulyani ya. Dan apakah perusahaan yang mencakup aturan negara selalu muncul sengketa? Enggak selalu muncul sengketa. Terserah si wajib pajak nih. Kalau mau menganggap itu sebagai suatu sengketa karena ada ketidakadilan, ya sudah. Ini kan cerita tentang bagaimana melihat suatu transaksi, apakah ini memang tax avoidance atau bukan itu. Nah, ini kan masalah persepsi. Bagaimana cara melihat? Soalnya penilaian DJP itu penilaian subjektif. Ada juga penilaian objektif. Nah, yang tahu persis kan transaksi ini dibuat oleh siapa? Oleh si wajib pajak. Jadi saya melihat kalau dari literatur yang ada memang isu utamanya nanti berkaitan dengan legal uncertainty. Baik gitu ya. Nah, yang jelas ini karena beda tafsir ya. Nah, beda tafsirnya karena menafsirkan substance of a form. Nah, ini nanti kaitannya dengan pertanyaan kedua nih Pak Didik Budiwaluyo ya. Nah, ini oke. Intinya begini. Ya, GAR ini sekali lagi ini memberikan keleluasaan kepada Ditjen Pajak untuk menentukan kalau ada indikasi ini menunda pembayaran pajak, menghindari pajak ya. Kemudian dalam rangka ya menghindari menunda, kalau kita ngelihat di RUU KUP, sebentar saya buka ya. Ini pasal 18 pasal 18. Nah, ini mengurangi, menghindari, menunda. Jadi Bapak begini, kalau kita melihat ya, ini aturan GAR-nya ada di pasal 18 ayat 1A. Sebentar saya tampilkan di sini. Ya. Ini
Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dalam hal wajib pajak melakukan satu atau gabungan transaksi yang bertujuan. Artinya di sini cara membacanya Ibu Bapak, kalau ternyata wajib pajak diindikasikan, kalau istilahnya patut diduga gitu ya, patut diduga punya transaksi atau gabungan transaksi yang bertujuan untuk menghindari, mengurangi dan atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan. Nah ini kan masalahnya yang menafsirkan siapa? Yang menafsirkan itu ya dua pihak. Nanti kalau terjadi sengketa sampai di pengadilan ada tiga pihak. Sama-sama. Pendekatannya substance of form, tapi cara pandangnya bisa beda. Nah memang kita belum tahu nih. Kita belum tahu peraturan pemerintahnya seperti apa, tapi dari sisi teori ini kan memang salah satu konsepnya adalah PPT, Principal Purpose Test. Apa isinya? Pokoknya wajib pajak kalau lu melakukan transaksi dan background dari lu melakukan transaksi itu untuk kepentingan mencari tax benefit, berarti bisa di drop, dianulir. Itu ceritanya. Ini kan lah terus saya mau apa? Lah memang normal kan saya ketika bisnis dengan grup tujuannya apa? Salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi apa? Biaya. Dan salah satu biayanya adalah pajak. Nah ini kan terjadi kontradiksi. Di satu sisi memang itu kepentingan perusahaan, efisiensi, tapi di sisi lain ada teori conflict of interest, ini kepentingan pajak bisa terabaikan. Nah itu udah perdebatannya di situ Bapak. Ya, ini yang pertama ya. Mudah-mudahan Bu Mulyani bisa memahami ya aturan GAR yang nantinya akan melengkapi aturan SAR. Sebetulnya ini aja sih, cuman pasal 18 ayat 1A dan 1B. Kemudian yang kedua, Pak Didik Budiwaluyo. Terima kasih Pak Didik ya. Jadi memang ya betul saya setuju Pak Didik. Jadi berdasarkan pengalaman ini sharing Bapak ya karena Bapak dulu pernah di DJP. Berdasarkan pengalaman, Majelis Pengadilan Pajak juga menganut prinsip substance of form, meskipun wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan formal. Jadi dalam pelaksanaan peraturan, DJP mestinya melihat aspek materialnya. Contohnya adalah pengisian SSP PPN JLN. Meskipun WP salah mengisi, akan tapi karena materialnya atas SSP tersebut telah disetor, mestinya atas SSP PPN JLN tersebut dapat dikreditkan. Hanya saja sangat sulit bagi pemeriksa untuk melaksanakannya karena aturannya sendiri. PMK dan SC tidak memungkinkan untuk mengkreditkan SSP PPN JLN tersebut. Majelis Hakim tidak menggunakan PMK dan SE tetapi Undang-Undang PN. Betul, saya setuju sekali Pak Didi ya. Jadi nah sekarang begini, saya buka aturannya, yang ini juga saya ungkap di latar belakang ya. Di latar belakang ini saya juga buka Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nih, saya langsung to the point. Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ini jelas sekali. Bentar saya gedein. Di penjelasannya Ibu Bapak, ini juga saya buat di makalah, jadi Ibu Bapak bisa cek. Betul Pak Didi, saya setuju. Ini memang faktanya. Jadi fakta yang terjadi adalah, ini juga pengalaman yang menguatkan pengalaman Pak Didi. Di dalam praktek ketika pemeriksaan berlangsung, pemeriksa akan menggunakan pendekatan formalitas. Karena apa? Karena PMK-nya ngatur itu. Dan saya bisa memberikan contoh. PMK 2 2010 tentang apa? Biaya promosi. Biaya promosi itu nanti akan saya bahas secara detail ini. Jadi pemerintah dalam ini DJP sering menggunakan pendekatan material. Kalau nggak sesuai dengan daftar nominatif yang diatur oleh pasal 6 PMK 2 2010, non-deductible expense. Pasal 12 PP 94 2010. Ini nanti akan saya breakdown Ibu Bapak. Ini bisa jadi berjilid-jilid ya pembahasan. Karena kita akan bedah nih. Kalau nggak sesuai ketentuan formal yang ada di dalam peraturan pelaksana undang-undang nggak bisa. SKD, ya form DGT. Kalau nggak dilampirkan pada saat lapor SPT nggak bisa. Padahal substansinya bisa. Nah, nanti di level pengadilan pajak beda lagi. Jadi seolah-olah DJP pakai substance of form. Nah, ini kan klaim sepihak ya yang ada di dalam naskah akademik. Dan ternyata
Hakim juga menggunakan pendekatan kebenaran material juga. Nah, sementara versi wajib pajak sama. Nah, masalahnya apa? Ya masalahnya di malah penafsiran. Itu. Nah, ini nanti akan saya breakdown satu persatu ya dari Undang-Undang PPH, KUP ini. Jadi memang insya Allah ya mulai Rabu depan itu saya akan bahas. Nah, ini sama-sama material, sama-sama substance of a form. Tapi kemudian cara pandangnya beda. Nah, itu tambahan saya, Pak. Jadi terima kasih, saya juga setuju sekali ya dengan insight Pak Didik. Jadi contohnya adalah SSP. Ya memang kita akan bedah nanti di dalam misalkan SSP PPN ya. Ada di pasal 9 ayat 8. Jadi kalau nggak memenuhi ketentuan formal nggak bisa dikreditkan. Undang-undangnya lebih ke legalistik. Dan saya memahami undang-undang itu pasti harus legalistik. Kenapa? Untuk memberikan kepastian. Oke, ya, sementara itu. Nah, ya, Sobat Pratama, kita sekarang masuk ke pertanyaan ketiga, Pak Munir ya. Ini bukan Munir almarhum ya, Munir yang lain. Ya, bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pri, Waalaikumsalam. Terkait SE nomor 6, 8, 10, dan 15 PP 2021, Pengadilan Pajak tentang penundaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka. Jika pemohon banding gugatan memilih submit secara langsung ke Pengadilan Pajak, apakah selama waktu jeda layanan administrasi tatap muka tersebut diperhitungkan jangka waktu submit atau tidak, Pak? Yang jelas memang ya Pak Munir, ini tergantung dari kebijakan yang ada di DJP. Memang di Perpu nomor 1 2020 yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 2020 ada kebijakan itu pelonggaran. Ya, pelonggaran selama masa pandemi ini. Nah, ini ada di makalah saya. Memang saya tidak buat detail karena tidak tercakup di dalam topik kita, tapi paling tidak ya Pak Munir, Bapak bisa cek di sebentar saya ya di Undang-Undang KUP ya ini. Jadi Undang-Undang nomor 2 2020 ini kan mengesahkan Perpu nomor 1. Jadi jangka waktunya terkait apa? Nah, ini jangka waktu terkait dengan proses pengadilan pajak itu juga dilonggarkan. Terkait dengan Jadi ini pasal 11, pasal 17B, pasal 11 tentang restitusi tentang ini imbalan bunga, pasal 17B pemeriksaan lebih bayar, 25 untuk keberatan, 26 itu masalah banding, 36 itu terkait dengan pengajuan ya, istilahnya kayak dulu istilahnya peninjauan kembali, tapi ini sebenarnya mengajukan permohonan ya untuk mengurangkan ya sanksi atau membatalkan sanksi atau menghapus atau membatalkan STP yang tidak benar. Jadi memang Bapak bisa cek di Undang-Undang nomor 2 2020. Nah, ini di sana kita lihat memang masuk kategori. Top nantinya ya, ini kembali lagi Bapak bisa cek ya Pak Munir sini. Demikian ya. Nantinya memang yang masalah kan sebenarnya putusan bandingnya dibacakan kapan itu. Nah, itu sih ya dalam praktiknya demikian. Baik. Sekarang masuk lagi ke pertanyaan keempat, Pak Putra Satria. Izin pertanyaan Pak Pri, service charges yang di dalamnya ada tagihan listrik, iuran keamanan, kebersihan dan fasilitas jasa lainnya yang ditagihan oleh pengelola gedung kepada tenan sebagai WP badan. Menurut air dipotong PP pasal 4 ayat 2. Alasan service charge merupakan bagian dari sewa. Sedangkan menurut WP dipotong 23. Manakah yang benar? Ya, aturan khususnya itu ada di PP 34 ya. Jadi PP 34 itu, sebentar, saya buka PP 34-nya. 2016. Oh, sewa ini, sorry, ini masalah bukan sewa ya, jadi pengalihan. Jadi sewa itu sewa tanah dan atau bangunan
di dalamnya mencakup service charge. Jadi memang ada aturan khususnya di PP-nya itu mencakup tadi service charge. Dengan demikian service charge itu bagian dari jasa sewa tanah bangunan. Ya, ini Bapak harus cek ke peraturan pemerintah turunan dari PPH ini, PPH final pasal 4 ayat 2. Jadi tidak ada di pasal 23. Kalau Bapak cek di Undang-Undang PPH pasal 23, itu turunannya ya. Saya buka ini Undang-Undang PPH pasal 23. Kita coba cek. Kok nggak ketemu? Saya coba langsung ke pasal 23. Ya. Jadi pasal 23 ini kan punya konsep withholding tax, Pak. Jadi artinya begini, konsep withholding tax itu kan kalau dalam teori itu masuk scheduler taxation system. Ya, objeknya disebut secara eksplisit. Objeknya disebut secara eksplisit. Kalau nggak ada masuk di situ, otomatis nggak akan dipotong PPH. Pasal 23. Nah, khusus untuk tanah bangunan, ya sewa tanah bangunan itu dikecualikan dari objek PP pasal 23. Jadi Bapak harus cek ke PP turunan, saya lupa, PP sebentar. PP 34 2017. Pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Ini kita lihat. Nah ini ada contoh di dalam pasal 4 ayat 2-nya. Yang disebut dengan biaya layanan adalah biaya yang biasa disebut dengan service charge. Nah, jadi gini Bapak, di pasal 4 ayat 2 kita bisa cek pasal 4 ayat 2. Ya. Biaya layanan, jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan semua jumlah yang dibiarkan dan yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan. Jadi biaya layanan ini termasuk biaya service charge. Jadi kalau dari ini AR betul Pak. AR betul bahwa service charge itu merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2, bukan 23. Karena PPh 23-nya nggak ngatur. Turunannya dari mana? PMK 141 2015 nggak ada di situ service charge. Oke ya, jadi ini terkait dengan ini. Nah, ini contoh sederhana ya Ibu Bapak semua. Ketika kita debat masalah perpajakan pasti rujuk ke aturan. Jadi nggak bisa nggak. Nah, ini kan satu contoh sederhana lah. Kalau kita debat ini tanya dulu AR punya dasar apa? Karena pasal 4 ayat 2 kan punya turunan. Nah, tadi saya salah ini ya, tahun. Jadi PP 34 2017. Soalnya tadi saya buka di 2016 ya. Baik, itu Pak Putra Satria. Yang kelima, Ibu Desniati Ambeta. Pak Apri, apakah ada training khusus untuk konsultan pajak? Tapi bukan private, Pak. Konsultan Pak khususnya dalam hukum perpajakan. Ya memang kami sedang menyiapkan, Pak. Menyiapkan paket-paket training untuk konsultan. Nah, ini juga kami sedang menyiapkan, mudah-mudahan segera di launching ya oleh tim kami di training di KNDC, Knowledge and Development Center ya, bagian divisi di pelatihan. Tunggu aja Bu Desniati ya. Jadi kami membuat paket di situ, insya Allah mudah-mudahan ya tahun ini sudah, ini kan Agustus ya, minggu depan bisa digulirkan. Nah ini betul-betul mengkaji lebih detail
dan nanti intensif ya itu. Saya akan ngisi langsung supaya ini loh masalahnya. Baik, demikian Bu Desniati Ambeta ya. Ibu kayaknya ya, Cahyani. Izin bertanya Pak, bila ada pembelian barang impor sebesar 1M, apakah evaluasi CP-nya harus 100 juta? Karena pada saat proses impor hanya dari harga barang misalnya 700 dan 300 jutanya adalah komponen lain seperti garansi yang sifatnya intangible. Untuk PPN, Bu Cahyani ya, DPP PPN-nya itu adalah cost insurance freight ditambah bea masuk. Jadi PPN-nya ya, nah ini ibu nggak, soalnya pembelian barang impor itu 1M, 1M itu harga impor atau nilai impor. Nah, Bu Cahyani harus jelas ini. Karena DPP PPN-nya itu atas nilai impor. Apa itu nilai impor? Cost insurance freight ditambah dengan bea masuk. Ya terserah. Di situ ada angka intangible-nya atau enggak. Yang penting adalah cost-nya berapa. Insurance-nya berapa, freight-nya berapa, ditambah bea masuk sesuai dengan HS code. Nah, ini bea cukai ya, kepabeanan. Nah, jadi ini kurang spesifik ya. Jadi 1 miliar itu apakah harga impor atau nilai impor? Kalau memang harga impor, ya sudah 1 miliar. Harga impornya ditambah bea masuknya berapa? Misalkan bea masuknya 20%, berarti DPP PPN-nya 1,2 miliar sama dengan 120 juta. Demikian Bu Cahyani cara ngitungnya. Kemudian Bu Lina Hong, izin bertanya Pak Pri, kalau perusahaan sudah tidak beroperasi mulai Februari 2021, Maret sampai dengan Juli tidak ada transaksi jual beli. Hanya transaksi penagihan piutang, pembayaran utang, penutupan rekening bank. Kemudian surat permohonan non efektif baru dikirim Juli. BP sudah tidak melakukan angsuran PO25 sejak Februari. Mohon masukan Pak Pri terkait tax planning. Ya tax planning yang tepat untuk perusahaan yang sudah tidak beroperasi pada tahun berjalan seperti contoh case di atas. Tax planning ya udah betul. Mengajukan permohonan untuk NE. Cuman, nah ini ketika WP sudah tidak melakukan angsuran PPh, saya perlu bertanya lebih lanjut. Angsuran sesuai dengan SPT tahun 2020 itu apa? Memang nihil atau ada? Nah, jadi tax planning yang bisa saya sampaikan adalah ikuti aturan. Aturannya apa? Ya lihat, angsuran PPh 25 berdasarkan SPT PPh Badan 2020. Nah, Ibu nggak menyebutkan, jadi saya nggak bisa menjawab. Ya, demikian. Bu Lili Fajri Dailimi mau bertanya Pak Pri, ketika kita sedang melakukan pemeriksaan pajak, apakah opsi melakukan pengungkapan self disclosure ke pihak pajak itu bisa berisiko terhadap hasil pemeriksaan itu sendiri? Ya, terus terang untuk konteks sekarang Ibu Bapak, ya tergantung hubungan komunikasi ya antara wajib pajak dengan petugas pajak. Ada kalanya kita ngasih kayak gitu, tapi petugas pajak itu kemudian cari yang lain gitu. Nah, ini terus terang nggak bisa digeneralisir ya, karena petugas pajak juga punya perilaku oportunistik. Kalau komunikasinya bagus, sudah dikasih, ya sudah. Kadang-kala gitu. Bahkan ada petugas pajak yang sulit mencari koreksi fiskal, akhirnya minta tolong ke petugas pajak, minta tolong ke wajib pajak kontak saya, udah kasih. Jadi ada juga yang wajib pajaknya, bukan wajib pajak, pemeriksa pajaknya minta tolong ke konsultan dari wajib pajak itu. Nah ini kami konsultannya, Pak tolong dong cariin koreksi gitu, karena nggak dapat koreksi. Nah itu tergantung ini, kasuistis memang, ya tergantung dari bagaimana hubungan ya interpersonal antara konsultan wajib pajak, kemudian kalau ada konsultan ya wajib pajak dengan petugas pajak. Demikian Bu Lili ya. Nomor 9, Pak Muhammad Khairul. Assalamualaikum Pak Pri, waalaikumsalam. Mau tanya, jika ada perusahaan yang mengajukan keberatan banding akan mendapatkan imbalan bunga, apa yang harus dilakukan? Imbalan bunga itu nggak serta-merta keberatan banding. Jadi cerita awalnya adalah, awalnya kita LB. Itu. Awalnya kita LB di SPT, kemudian kita diperiksa jadi KB. Ternyata nanti menang. Nah itu imbalan bunga di situ. Bukan serta-merta keberatan banding kemudian imbalan bunga. Enggak. Jadi Pak Khairul nggak bisa menggeneralisir, harus lihat dulu asal muasalnya adalah SPT-nya LP. Ketika diperiksa hasilnya SKP KB atau nihil. Ternyata kita menang dibanding misalkan, di keberatan akhirnya disetujui. Nah itu kena imbalan bunga. Jadi nggak serta-merta harus membayar keseluruhan dari hasil pemeriksaan, enggak. Jadi
ketika misalkan kita tadinya kurang bayar, katakanlah sudah di store, berarti kan nihil ya. Ternyata diperiksa oleh kantor pajak, kurang bayarnya lebih tinggi lagi. Nah, ini tidak dalam konteks LB. Jadi misalkan sudah nihil, diperiksa kurang bayar 1M, kita bayar 1M meskipun sebetulnya kita nggak setuju, itu bertujuan untuk menghindari sanksi 50% di keberatan kalau kita berakhir di situ, atau sanksi 100% dibanding kalau kita kalah. Jadi bukan kemudian kita nanti dapat imbalan bunga. Demikian Pak Khairul ya. Ya. Nomor 10, pertanyaan ke-10 Pak Bureta Uli ya. Siang Pak Pri, kalau uli itu makanan ya. Makanan dari ketan ya. Mohon maaf ya. Jadi ingat uli jadi ingat makanan gitu. Soalnya sore-sore ini pas itu ya. Ini pas kebetulan Q&A direkam tuh sore hari. Mohon maaf Ibu Reta Uli. Siang Pak Pri, nyambung imbalan bunga, apakah bisa mengajukan imbalan bunga yang disebabkan telatnya? Itu baru SPMKP telat bisa imbalan bunga. Nah itu ya, jadi ini bisa. Kalau yang tadi Pak Khairul nggak bisa. Bulis bertanya, izin bertanya Pak Pri, jika perusahaan di Indonesia melakukan transaksi dengan vendor perusahaan dari luar negeri terkait dengan pembelian barang dan jasa, maka perusahaan akan memotong PPh 26. Perusahaan juga sudah mengirimkan form DGT untuk diisi oleh vendor setempat. Mereka keberatan untuk minta stamp dari kantor pajak setempat. Mereka hanya mengirimkan COR. Yang jadi masalah sekarang ini, untuk pembayaran diarahkan menggunakan kartu kredit di mana nilai yang harus dibayarkan sudah tertera di e-statement. Perusahaan wajib membayar senilai jumlah tersebut. Bagaimana cara yang efektif untuk perusahaan melakukan pemotongan ini? Dari perusahaan sudah coba tanyakan konsultan dan KPP tapi belum mendapatkan jawabannya konkret. Ya, jadi konsep dasarnya dulu Bulis ya. Kalau pakai pasal 26 itu kan sebetulnya semua pembayaran terkait dengan imbalan jasa itu akan dipotong PPh 26. Kenapa? Ya karena dianggap perusahaan di luar negeri yang mendapatkan penghasilan di Indonesia itu mendapatkan benefit dari Indonesia sehingga pemajakannya di Indonesia. Tapi kemudian pasal 32A Undang-Undang PPh memungkinkan kita pakai tax treaty. Jadi lihat dulu tax treaty-nya. Nah, di tax treaty itu mensyaratkan kena pajak di negara sumber di Indonesia yang membayarkan ke Indonesia ya, kalau memang ada kehadiran fisik dari penerima penghasilan di luar negeri. Itu yang kita kenal dengan BUT. Kalau nggak ada, ya sudah kena pajak di sana. Nah, ini masalah di praktek. Kantor pajak menggunakan pendekatan formil, legalistik. Apa? Form DGT. Loh, kenapa? Ya karena memang dulu banyak COR itu asli tapi palsu. Sempat saklek, tapi kemudian lebih longgar. Karena kan ini memang betul. Saya melihat teman-teman DJP membuat peraturan Dirjen Pajak tentang form DGT 1. Ini kan untuk memberikan kepastian hukum. Tidak ada tax treaty abuse ya, pesan penyalahgunaan tax treaty. Memang di tax treaty hanya ngomong pokoknya penerima penghasilannya adalah resident taxpayer di sana. Artinya dia memang berhak mendapatkan tax benefit dari tax treaty. Buktinya apa ya? Buktinya dalam praktik memang COR atau COD ya, Certificate of Domicile. Nah, dulu sempat ini muncul terjadi ASPA. Muncullah DGT. Nah, terus gimana? Memang ini kalau ternyata teman-teman DJP menggunakan pendekatan formal, legalistik formal ya, harus ada form DGT, kalau enggak. Tapi terus terang belakangan saya melihat di keberatan, yang penting substansinya dapat gitu. Jadi ini sama-sama nih, substance of a form. Kalau substansi nggak mesti pakai form DGT. Yang penting apa? Pokoknya benar bahwa penerima penghasilan di luar negeri itu merupakan resident taxpayer di sana. Berarti dia berhak mendapatkan tax benefit dari tax treaty yang ditandatangani oleh negara domisili dengan negara sumber Indonesia. Nah itu. Nah kalau udah kayak gitu, ya sudah terserah pembayarannya. Yang penting COR-nya itu, ya COR-nya memang valid. Usahakan memang sudah ada sebelum bertransaksi. Kalau terpaksa nggak ada,
ya pada saat transaksi, tapi nanti bisa diusahakan merujuk pada tahun transaksi. Nah, ini siap-siap sengketa tapi kuat. Yang penting adalah secara substansial, secara material memang COD itu valid, competent authority di luar negeri, misalnya Singapura berarti IRAS, dia menerbitkan dan dia menunjukkan bahwa wajib pajak misalkan X Limited, Private Limited ya, PT Ltd memang perusahaan di Singapura, wajib pajak di sana. Demikian. Ya, jadi itu yang penting. Memang kalaupun nanti dispute ya kita harus bisa menunjukkan bahwa memang dengan COD yang ada dia resident taxpayer. Saya sedang menangani dan tim ya menangani kasus kayak gini untuk perusahaan telco ya. Ya, kembali lagi ke pendekatan materialnya. Alhamdulillah LTO 2 mengakomodasi lah substance of a form, yang penting form DGT-nya ada. Wah, ini Lionel Messi pemain bola ya? Atau nama samaran ini? Ya, namanya tertulis Lionel Messi ya. Belajar pajak juga di Pratama Indomitra. Izin tanya Pak Pri, terkait dengan kewenangan KPP untuk menyita seluruh aset dari wajib pajak yang sudah melakukan perdamaian melalui penundaan ke PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, apakah yang dijadikan sebagai dasar adalah undang-undang KUP atau ya, kalau jadi ceritanya tentang penyitaan itu mengacu pada undang-undang PPSP Pak Lionel Messi ya, bukan undang-undang KUP, undang-undang nomor 237/2004 enggak. Jadi ketika terjadi kayak gini, KPP menyita seluruh aset itu mengacu pada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Di dalamnya diatur masalah proses penyitaan. Pak Lionel Messi bisa rujuk ke Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Baik, 13. Bu Nanda Atsatalada bertanya, Assalamualaikum Pak Pri, Waalaikumsalam. Izin bertanya kembali mengenai aspek perpajakan tes transaksi BUT. Bagaimana ketentuan tes pemungutan PPN-nya ya Pak? Apakah landlord sebagai penerima penghasilan sewa yang akan memungut PPN dan atau dari sisi investor yang akan memungut PPN? Nah, jadi gini Bu Nanda ya, BUT itu memang sudah nggak punya cantolan di PSAK. Dulunya PSAK 39 ya, tapi kemudian dicabut. Nah, akhirnya peraturan pemerintah juga terbit untuk mengakomodasi perubahan akuntansinya. Yang tadi saya sudah singgung, PP 34 2017. Apa isinya? Jadi gini ya, Bu Nanda nanti bisa cek PP 34 2017. Ketentuan pemungutan PPN normal aja, kayak sewa biasa. Jadi kayak sewa biasa, artinya misalkan ini kan ada landlord, pemilik aset, kemudian ada investor. Dianggap tuh investor yang menyewa tanah. Terus gimana? Ya landlord penerima penghasilan sewa, ya dia mungut PPN. Dia mungut PPN. Kenapa? Sekali lagi landlord kan solo landlord itu menyewakan tanah yang di atasnya dibangun. Ya, sebuah bangunan lah. Jadi didirikan bangunan. Nah, berarti si landlord menyewakan tanah kepada investor, ya, investornya bayar. Nah, normal yang mungut landlord sebagai pemberi jasa. Demikian. Nanti ketika ada penyerahan bangunan ya landlord juga, karena landlord mendapatkan penghasilan. Ya, di situ. Jadi memang ada peraturan khusus ya di PP 34 2017 Bu Nanda ya. Ibu bisa cek ke situ ya aturan khususnya. Baik. Ya memang ini ya ada di pasal 16D bisa juga gitu. Pasal 16D karena ada penyerahan. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Nah, yang penting adalah saya sih melihatnya karena ini ada kalau itu kan pasal 16D, kemudian ada pasal 6 pasal 4 ya. Pasal 4. Nah, kalau dari segi PPN ini sama-sama objek. Nah, karena ada ini kembali lagi memang ini ada tumpang tindih nih. Pasal 16D. Ya, ada tumpang tindih. Di satu sisi ya dia siapa investornya punya aset kemudian diserahkan. Seolah-olah ada penyerahan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Tapi di sisi lain landlord itu yang menerima dianggap penghasilan sewa. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam ini masalahnya adalah PP 34 tuh hanya ngatur PPH. Ini pajak penghasilan atas.
Jadi ini ada dispute. Nah, ini akan saya coba kupas ya lebih mendalam. Ada dispute di satu sisi dianggap pendapatan sewa bagi si landlord, berarti dia mengut PPN karena penyerahan. Jadi dianggap ya ini ngasih sewa tanah atau bangunan, kemudian gedungnya diserahkan. Nah, tapi di sisi lain ada pasal 16 delta, ada penyerahan aktiva, faktur pajaknya. Nah, saya sih melihatnya gini. Intinya atas transaksi itu ada PPN-nya deh gitu. Ada PPN-nya. Nah, tinggal sekarang siapa yang bayar. Nah, siapa yang bayar ini kalau konteks aturan umumnya yang bayar berarti mengakui pendapatan, dia taxpayer. Jadi PKP-nya di situ sih siapa landlord-nya. Tapi kalau aturan khusus pasal 16 delta ini juga masuk penyerahan aktiva juga. Nah, dia juga bayar. Nah, terus gimana? Nah, ya udah. Caranya saya melihat ya yang bisa digabungkan si siapa, yang nanggung siapa. Nah, ini juga masalah juga ya, yang nanggung siapa, destination principle-nya siapa. Ya, saya sih melihatnya destination principle-nya ya si siapa si ininya investor yang memiliki aset itu yang menyerahkan itu. Tapi terus terang ini menjadi dispute juga. Ya, tapi dengan cara yang penting PPN-nya dibayar, tinggal sudut pandang si landlord-nya dia pasal 4 Undang-Undang PPN, kemudian pasal 13 ayat 1A ya Undang-Undang PPN, sementara di sisi investornya itu pasal 16D. Nah, itu belum diatur secara spesifik. Jadi saya melihatnya ya sudah yang penting dibayar PPN-nya. Tinggal mekanismenya ya mau yang pasal 16 delta atau pasal 4. Ya. Kalau kayak gitu perlu ada bukti kontrak ya lebih jelas terkait dengan isu pajaknya. Misal yang nanggung siapa? Yang penting atas PPN transaksi itu dipungut PPN-nya. Demikian. Ya, yang nanggung sebenarnya destination principle, cuma destinasinya ada di siapa? Ya, apakah si landlord-nya atau si investornya? Demikian ya. Nah, ini menarik ini Bu Nanda ya. Baik. Bapak kali ya, Adintya. Nah, Adintya. Izin pertanyaan Pak Pri, wah ini huruf besar semua ini. Ya alhamdulillah nggak pakai warna merah ya. Oh nggak bisa merah ya. Izin pertanyaan Pak Pri, perusahaan kami sebenarnya sudah mendapatkan SP2DK tahun 2017 dan 18 di bulan Desember 2020. Kemudian sudah dijawab langsung di bulan tersebut. Bulan Juli ini kami kembali dikirimkan SP2DK untuk dan dengan kondisi AR yang berbeda. AR yang sebelumnya sudah dipindahkan. Apakah SP2 itu mungkin ditanyakan ulang? Mungkin. Nanya aja ya nggak masalah karena nggak ada larangan, asas legalitas itu memungkinkan ya ditanya. Nah kenapa? Karena tidak terdokumentasikan oleh AR yang lama. Nah ini sebagai tax planning Ibu Bapak termasuk Pak Adintya ya, usahakan jawaban kita ke kantor pajak itu tertulis dulu. Jadi merujuk pada surat SP2DK nomor sekian ini. Kemudian kita menjawab penjelasan. Barulah nanti datang ke AR jelasin secara lisan. Dengan demikian nanti kalau ternyata AR berikutnya nanya lagi untuk kasus yang sama, tinggal salinannya kita kasih. Selesai. Jadi saya melihat itunya Pak Adintya ya. Itu tax planning biar nggak terlalu ribet nih. Pak Putra. Ya. Nomor 15, maaf Pak, ya saya maafkan Pak, izin mau bertanya, kalau untuk penyerahan air bersih sebagaimana PP diatur PP 58 2021, apakah membuat faktur pajak atau dokumen yang sebagaimana dipersamakan dengan faktur pajak? Ya intinya penyerahan air bersih ini kan standar aja, jadi ya saya belum PP 51 2021 sebentar. Ya Ibu Bapak PP 58 2021 kita buka. Oke, ini istilahnya ada perluasan objek pajak ya yang dibebaskan ini. Nah, kemudian ya sudah, kalau ngelihat kayak gini normal aja, artinya bisa yang jelas pakai faktur pajak itu nggak mesti faktur pajak. Jadi saya melihat ini pakai faktur pajak ya. Pakai faktur pajak yang biasa
dipakai oleh perusahaan ini. Jadi sebentar saya buka ya, Pak Putra ini yang jelas di PP 58/2021 kan nggak diatur secara detail. Faktur pajaknya seperti sedia kala aja. Faktur pajak atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak. Ini saya melihatkan siapa perusahaan air minum ini, air bersih ataupun ini kan biasa menggunakan invoice. Invoice itu bisa menjadi faktur pajak, yang penting terpenuhi syarat formal dan material sesuai Undang-Undang PPN. Bapak bisa cek di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Itu aja. Jadi bentuknya terserah, bisa juga merangkas sebagai faktur komersial dan faktur pajak sekaligus, silahkan. Oke, demikian Pak Putra ya. Kemudian Vivo 1601, ini merek handphone ya. Izin bertanya Pak Pri, jika ada transaksi delivery dengan marketplace, dalam kontrak harga delivery tidak include PPN, namun invoice yang kita issued ke seller, sebentar saya bingung nih. Kita issued ke seller yang marketplace tersebut harga delivery persesuaian. Bagaimana kita bisa menagih atas yang kita keluarkan untuk seller tersebut ke marketplace? Kita ini siapa ya? Vivo 1601, jika ada transaksi delivery dengan marketplace, ini artinya perusahaan delivery dengan marketplace dalam kontrak harga delivery tidak include PPN, namun invoice yang kita issued ke seller marketplace tersebut harga, bagaimana kita bisa menagih atas PPN yang kita keluarkan? Ya sudah, nagih ke si siapanya, sellernya. Ya, nagih ke seller, misalkan tagihan ke sellernya melalui marketplace. Nah, tergantung kontrak awalnya, Pak. Bapak atau Ibu, saya sebut Bapak ya, Pak Vivo ini. Kontrak awalnya menyebut apa? Kontrak awalnya memang belum termasuk PPN, sudah termasuk PPN. Artinya di sini si sellernya ya harus nanggung. Konsep dasarnya destination principle. Si seller sebagai tujuan jasa delivery-nya. Ya 1% ini kan. Nah, gitu. Jadi bukan nagih ke ininya, ke marketplace-nya. Bagaimana kita bisa menagih atas PPN yang kita keluarkan ke seller tersebut ke marketplace? Itu aja. Ya. Oh, ini Bu Reta Uli lagi ya. Izin bertanya Pak Pri, untuk perusahaan IT yang membeli software dari prinsipal luar negeri dan sudah dipotong 26 atas royalti, apakah terutang 22 juga? Nah, ini software itu berarti kan, sebentar, soalnya ada yang timpang ya. Kalau membeli software putus, itu sebetulnya nggak ada, jadi royaltinya itu masuk di dalamnya. Ini yang saya agak bingung nih. Royalti itu sebetulnya bukan berkaitan dengan beli putus. Kalau ada transfer of ownership itu bukan royalti. Meskipun di dalamnya ada intangible asset, tapi dianggap itu ya jualan. Beda kalau royalti. Royalti itu adalah the right to use atau the use of, hak untuk menggunakan. Jadi membeli software dari prinsipal negeri, kalau mau belinya putus itu bukan royalti, ya itu barang software gitu. Artinya terutang PPh 22 karena impor. Nah, royaltinya itu sebenarnya nggak ada. Nah, ini kembali lagi, ini ada kontradiksi ya. Yang satu membeli software, itu barang kena pajak, softwarenya dibeli, kecuali kita menggunakan software itu dan kita harus bayar. Nah, itu right to use the software, kita bayar royalti. Kalau itu nggak ada PPh 22. Nah, ini ada agak timpang nih. Kalau membeli softwarenya berarti dia barang, otomatis kena PPN dan PPN impor dan PPh 22, nggak ada royalti. Jadi harus dilihat kontraknya. Jadi kalau kontraknya beli putus, itu bukan royalti, tapi PPN dan PPh 22. Demikian. 18, Pak Krisna Hadi. Pak Pri, kalau ada forwarder Indonesia untuk melayani konsumen Indonesia yang impor dan ekspor barang saat menghandle di port luar negeri, menggunakan jasa forwarder di luar negeri, pemanfaatan luar negeri. Tidak ada hubungan agensi simak dengan forwarder luar negeri. Forwarder Indonesia menagih dengan cost to cost reimbursement. Apakah terus pajak Indonesia bisa menetapkan harus ada PPNLN? Nah, ini memang harus melihat ke kontraknya Pak Krisna Hadi ya. Ya, saya tidak melihat cost to cost-nya dulu gitu. Artinya transaksi ini saya soalnya nggak detail ya. Forwarder Indonesia menagih cost to cost reimbursement. Pertanyaan yang muncul adalah klien forwarder Indonesia itu dia bertransaksi dengan
forwarder di luar negeri atau dalam negeri. Lihat dokumennya. Kalau ternyata forwarder luar negeri itu nagihnya ke forwarder Indonesia, itu nggak bisa cost to cost. Karena apa? Dokumennya nggak nyambung. Dokumennya nggak nyambung. Jadi ini bukan reimbursement. Ini artinya biaya forwarder dalam negeri. Berarti nanti ketika nagih, ya ada PPN. Sementara si forwarder dalam negeri bayar ke sana, ya ada PPN luar negeri. Itu. Jadi bukan reimbursement ini. Ini kembali lagi lihat dokumen sumbernya, dokumen pendukungnya apa. Ya, dokumen pendukungnya apakah forwarder luar negeri langsung ke customer di Indonesia, cuman memang mekanisme pembayaran melalui forwarder dalam negeri, ya, atau memang ke forwarder dalam negeri nanti ditagihkan kembali. Kalau yang terjadi kedua, ini bukan reimbursement. Berarti ketika ada karena dokumentasinya kan menunjukkan forwarder luar negeri ke forwarder Indonesia, otomatis dia biaya. Baru ditagihkan kembali oleh forwarder dalam negeri ke customernya, nah itu pendapatan. Meskipun tidak ada margin, ya itu udah output, harus kena PPN. Demikian. Nah, yang terakhir ya, bisa dijelaskan Pak terkait sesuai dengan pasal 112 CK, pasal 1A, pengalihan BKP yang tujuan serah modal imbang tidak termasuk penyerahan yang terutang PPN sepanjang dia mengembalikan. Ya, yang dijelaskan apa ya? Intinya jadi Pak Sueb Pak Sueb belum baca penjelasannya. Jadi Pak Sueb coba baca penjelasan pasal 1A ayat 2 itu. Itu jelas itu. Jadi ada 3 pilihan. Investor investi, PKP. Ini berlaku dianggap penyerahan imbrengnya bukan penyerahan PKP. Investor PKP, investi non PKP. Nah, ini nggak sesuai ketentuan. Berarti ada PPN. Ada juga nanti investor non PKP ininya PKP. Ada juga nanti yang keempat nih. Pak Sueb ya coba baca penjelasan pasal 1A. Jadi saya nggak jawab ya, tapi Bapak bisa baca kembali sini. Atau oke, gitu ya. Atau oke lah, saya tuntasin aja ya, biar nanti ditanya lagi ini. jadi biar tuntas saja. Nah ini, malah sini sebenarnya ada. Jadi yang pertama, PKP kepada pengusaha selainnya tidak termasuk dalam penilaian, sehingga tidak. Ini kalau investor PKP, investinya PKP, bukan penyerahan terutang PPN. Itu yang pertama. Kemudian pengusaha yang belum atau bukan sebagai PKP termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga kalau misalkan investornya non PKP menyerahkan, berarti terutang PPN di situ. Sehingga terdapat PPN yang terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha non karena belum atau juga ada terutang. Jadi non PKP. Nah, kemudian ini PKP, ya, ini PKP si investornya, sementara kepada pengusaha investinya non PKP. Nah, ini ada PPN terutang. Jadi yang B ini bisa dua kemungkinan. Yang jelas investornya non PKP, tapi investor non PKP, investinya yang terima imbreng itu bisa PKP, bisa non PKP. Ini terutang PPN. Terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha. Ya, tapi faktanya terutang. Ya harus bayar. Demikian ya Pak Sueb. Jadi itu Ibu Bapak, ada 19 pertanyaan yang tersisa dari webinar tanggal 28 Juli 2021. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat dan bisa menjawab apa yang Ibu Bapak kehendaki ya. Kalau masih kurang jelas, jangan lupa Ibu Bapak join lagi di tanggal berapa ya? Rabu depan. Rabu depan itu tanggal 4 ya. 4 Agustus ya, webinar jilid 2 dari topik kita.
Ibu Bapak yang sudah melihat video ini tapi belum menjadi subscriber, silahkan subscribe. Kalau memang video ini bermanfaat bagi Ibu Bapak, silahkan share ke yang lain. Jadi saya terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilarang, ilmu harus disebarkan. Khairunas samfum linas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.